Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Sumedang akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Dewi Sukmarawati SPD dari SMP Negeri 1 Rancakalong dan rekan saya Neni Ratnaeni SPD dari SD Negeri Babakan, serta saya Winay Siti Karmila dari SMK Plus Asyariatul Ulum. Bu Neni. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya Bu Neni hari ini? Alhamdulillah Ibu baik. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Nah Ibu, sebelum kita coaching, sebagai awal saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Untuk yang pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Dan praktek coaching hari ini coach dan coach akan saya nilai juga ya Bu, berdasarkan rubrik penilaian yang telah dibuat. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta apa belum? Bagaimana Ibu mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachi? Dan juga bagaimana coachi tersebut menanggapi pertanyaan dari coachnya? Jangan lupa praktek coachingnya harus sesuai dengan prinsip coaching ya Bu, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah Bu Neni, untuk pertanyaan yang pertama yang ingin saya ajukan ke Ibu adalah kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini diantaranya present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Ya, baiklah ya Bu. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik lagi Bu pada observasi ini? Pada observasi ini kompetensi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, ini yang terakhir nih Bu ya. Indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu dari proses coaching kali ini? Saya menginginkan coach yang dapat menggali potensinya, dapat menemukan solusi atas permasalahannya tersebut Ibu. Ya, baik ya Bu ya. Demikian untuk kegiatan pra-coaching kali ini. Sekarang silakan Ibu melaksanakan praktek coaching dengan coachingnya. Silahkan laksanakan dengan baik ya Bu ya. Iya, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Wina, gimana kabarnya Ibu? Waalaikumsalam Bu Neni, alhamdulillah baik Bu. Namun ada sedikit problem di kelas saya. Ada problem ya, ada yang bisa saya bantu Bu? Jika Ibu tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar Bu? Tentu saja boleh. Kebetulan saat ini saya sedang ada waktu luang Ibu. Coba Ibu ceritakan apa yang menjadi keresahan Ibu selama ini. Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya. Nah, jadi saya di kelas mempunyai satu siswa yang ketika pembelajaran tuh terlihat kurang bersemangat Bu. Nah, ketika saya memberikan tugas pun dia jarang mengerjakan tugas Bu. Nah, itu yang membuat saya bingung Bu. Oh begitu ya. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah anak tersebut? Alhamdulillah sudah Bu. Saya sudah pernah memanggil anak tersebut dan menanyakan kenapa dia berperilaku seperti itu. Lalu dari pengamatan Bu Wina, mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran Ibu? Ya Bu, setelah saya amati ternyata dia menjawab kurang menyukai pelajaran saya. Saya kan mengajar bahasa Inggris ya Bu. Kan kalau bahasa Inggris tentu dia tuh kadang merasa kebingungan, ya kesulitan Bu tentang bahasanya.
ada harus mentranslatekan lah Iya. seperti itu dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia seperti itu, Bu. Iya, nah kira-kira seperti apa sih kondisi ideal yang Ibu Wina harapkan dari murid tersebut? Kalau saya sih inginnya murid saya ini bisa mengikuti pembelajaran sesuai dan seperti anak-anak saya yang lainnya seperti itu, Bu. Iya, kalau begitu apakah ada yang bisa Bu Wina lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid tersebut, Bu? Jadi berdasarkan pengamatan saya, ternyata saya itu kurang menerapkan
Baiklah Bu Neni, tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan Bu Wina ya. Iya, Bu. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ya Bu. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Bu? Pada pelaksanaan coaching ini, saya sudah menerapkan alur Tirta, diantaranya dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut dapat menggali potensi coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya, Bu. Baiklah Bu Neni, menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik, alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta ya Bu. Iya. Dan juga Bu Neni sudah berusaha menggali potensi coach dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Wina, sehingga ia dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir nih Bu ya. Iya. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan coaching tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya ingin lebih memahami lagi alur Tirta sehingga dapat melakukan coaching lebih baik lagi, Ibu. Ya, baik ya Bu, semoga kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu ya. Iya. Demikian proses observasi kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita ya Bu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Wina. Waalaikumsalam Bu Neni. Bagaimana kabarnya Bu Wina siang ini? Alhamdulillah baik Bu Neni. Bu Neni sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat ya Bu. Nah Ibu, sebelum kita melakukan coaching ya pada hari ini, sebagai awal saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pada Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian hari ini ya Bu. Baik ya Bu, pada praktek coaching hari ini coach dan coachee akan saya nilai berdasarkan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta apa belum? Bagaimana Ibu mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut menanggapi pertanyaan dari coach. Jangan lupa praktek coachingnya juga harus sesuai dengan prinsip coaching ya Bu, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya ajukan adalah kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Baik Bu Neni, kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Oh iya, jadi kompetensi mana nih yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin Ibu observasi hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Kemudian pertanyaan yang terakhir nih Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya bisa menemukan solusi atas permasalahannya Bu, tentunya seperti itu ya. Nah kemudian juga coach saya bisa menemukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahannya. Oh iya, baik Bu Wina. Demikian dulu ya Bu, praobservasi kita kali ini. Sekarang silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya dengan Bu Dewi ya. Ya Bu, terima kasih atas kesempatannya ya Bu Neni. Iya, sama-sama Bu Wina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gagal. Assalamualaikum Bu Dewi, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik Bu Wina. Ibu sendiri bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Gimana Bu Dewi kemarin ada ngechat saya di lewat WA ya? Katanya ada yang ingin Ibu bicarakan? Iya Bu, jadi begini Bu, saya mau sharing keadaan kelas saya hari ini Bu. Jadi ada masalah sedikit, biasa di kelas Bu. Oh begitu Bu Dewi. Kira-kira apa yang menjadi masalah Ibu Dewi? Jadi begini loh Bu, masih ada saja beberapa murid yang kesulitan fokus dan sulit untuk berkonsentrasi di kelas Bu. Memang sih kelas yang saya ini berada di jam terakhir,
di mana murid-murid sudah mulai lelah, mungkin juga mengantuk. Jadi begitulah Bu masalah saya. Ada beberapa murid yang sulit sekali untuk fokus dan berkonsentrasi, Bu. Oh iya begitu ya. Nah Bu Dewi, tapi sepertinya itu sesuatu hal yang cukup mendesak sekali ya Bu. Iya sih Bu, karena lumayan juga sih, ekstra banget ngajar di jam terakhir itu. Jadi ini masalah cukup membuat saya pusing akhir-akhir ini Bu. Betul sekali ya Bu. Nah pertama-tama apa yang menjadi tujuan Bu Dewi terkait dengan permasalahan ini? Tujuan saya sebenarnya Bu ingin membicarakan bagaimana saya bisa meningkatkan fokus dan konsentrasi murid-murid saya ini Bu, agar mereka lebih produktif dalam belajar walaupun di jam terakhir Bu. Oke Bu Dewi, nah jadi cukup jelas ya Bu, tujuannya Ibu ini ingin murid-murid Ibu itu bisa fokus berkonsentrasi dalam pembelajaran dan lebih produktif lagi ya Bu. Tapi sebelum itu saya ingin mendengarkan dari Bu Dewi terlebih dahulu terkait informasi yang Ibu sampaikan atau informasi yang Ibu jelaskan terkait masalah ini. Ya Bu, seperti biasa saya masuk kan jam terakhir ya Bu ya, dan saya tahu anak-anak ini memang sudah lelah, ada yang ada yang mengantuk gitu. Malahan kadang ada yang bilang udah Bu jam kes aja begitu, padahal kan saya punya kepentingan untuk menyampaikan materi kepada mereka. Nah begitu Bu, jadi biasanya untuk meningkatkan fokus mereka, saya jelaskan dulu dengan memberikan instruksi yang jelas. Saya jelaskan apa yang akan dikerjakan, saya ceritakan dulu kejadian-kejadian menarik hari ini biar mereka itu fokus dulu Bu, atau melakukan ice breaking dulu ya Bu ya, mungkin seperti itu Bu. Iya betul ya Bu. Nah sebelum ke pembelajaran ya Bu itu? Iya betul Bu. Jadi kadang saya cerita dulu atau ice breaking. Soalnya yang namanya anak-anak kalau udah ngantuk, kalau langsung belajar biasanya menunjukkan protes Bu, dengan cara males gituan lah. Jadi bikin gak nyaman juga belajarnya. Kita lihatnya juga gak nyaman gitu. Terus jika sudah belajar, saya membagi mereka ke dalam beberapa kelompok Bu. Itu usaha saya, karena dengan membagi mereka ke dalam kelompok kecil, mereka akan bekerja sama, ya mudah-mudahan mereka bisa fokus belajarnya Bu, dan juga melatih tanggung jawab juga Bu. Nah iya seperti betul. Oke, saya mengerti ya Bu, posisi Ibu seperti apa di kelas. Itulah mungkin tantangan Ibu mengajar di jam-jam terakhir ya Bu. Apalagi fisik anak-anak sudah mulai lelah, konsentrasinya pun juga menurun. Mereka inginnya kegiatan yang lain selain belajar mungkin ya Bu. Apalagi dengan zaman sekarang, mereka tuh pengennya tuh main game saja ya Bu. Nah iya betul Bu. Iya, tapi sekarang mari sama-sama kita lihat dulu reaksi apa yang terjadi dari siswa. Apakah dari perlakuan yang sudah Bu Dewi lakukan itu mereka menunjukkan respon tertentu ketika Ibu Dewi mencoba teknik-teknik baru untuk mengembalikan konsentrasi mereka? Iya Bu, kalau untuk yang pertama tadi ketika saya memberikan instruksi ke mereka, coba dengarkan. Nah itu, mereka mendengarkan hanya sekedar jeda atau mereka benar-benar mendengarkan dengan aktif. Jadi setelah itu mereka paham, karena setelah itu mereka ada yang mengobrol, terus ada yang juga tertarik dengan handphonenya. Terus yang kedua, saat kerja kelompok, sebagian anak yang kerja ya kerja, terus yang bisa fokus konsentrasi mereka serius membahas pelajaran, tapi sebagiannya enggak Bu, ya sama lebih tertarik sama handphonenya juga sih. Mereka pasif ketika diajak diskusi kelompok. Yang saya lihat respon anak-anak, iya Bu, kalau yang pertama tadi ketika saya memberikan instruksi mereka untuk mendengarkan, tapi ya nggak tahu pasti apakah mereka itu mendengarkan atau tidak. Terus mereka itu terlihat ada yang bermain HP, fokus dengan HP-nya, lebih tertarik dengan handphonenya juga. Nah seperti itu Bu. Untuk yang kedua, dengan pembagian kelompok kecil itu memang sih sebagian ada yang fokus dengan kerja kelompoknya, namun sebagian lagi ya sama dengan lebih tertarik dengan handphonenya. Nah seperti itu Bu.
Jadi yang saya lihat respon anak-anak itu kurang termotivasi, Bu. Saya sudah mencoba beberapa cara, namun sebagian anak tetap masih belum bisa fokus dan berkonsentrasi, Bu, di jam-jam terakhir ini. Baik Bu Dewi, nah jadi begitu. Tapi yang saya lihat ini adalah Ibu itu sudah ada usaha ya yang muncul dari Bu Dewi. Tapi sekarang mari kita lihat terlebih dahulu, apa tindakan yang bisa Ibu Dewi lakukan untuk mengatasi masalah ini. Bagaimanapun juga masalah ini harus diatasi. Kira-kira apa yang akan Bu Dewi lakukan? Mungkin saya akan mencoba kegiatan yang lebih menantang mereka ya Bu ya. Jadi mungkin mereka bosan banget pelajaran di jam terakhir. Jadi saya akan mencoba hal baru seperti permainan dalam pembelajaran mungkin. Jadi membuat mereka lebih. Nah, Bu Wina, tadi Ibu sudah melakukan coaching ya dengan Bu Dewi. Iya Bu. Nah, sebelum penutupan ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi pada Bu Wina. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan tadi? Pada pelaksanaan coaching ini saya sudah menerapkan alur tirta Bu. Nah, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab Bu, sehingga alur tersebut dapat menggali potensi coach untuk menceritakan permasalahan, kemudian coach tersebut bisa menemukan solusinya Bu. Oke Bu Wina, menurut saya juga sebagai observer, proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik ya Bu. Alurnya sudah sesuai dengan alur tirta, dan juga Bu Wina sudah berusaha menggali potensi coach dengan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Bu Dewi, sehingga Bu Dewi dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching ya Bu? Iya Bu. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Bu. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan coaching tadi Bu? Dengan cara lebih memahami tahapan alur tirta Bu, sehingga dapat melakukan coaching lebih baik lagi Bu. Iya Bu, semoga kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu. Amin Bu. Demikian proses observasi kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita ya Bu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Wina. Bagaimana kabarnya Bu Dewi hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Bagaimana dengan Ibu Wina sendiri? Alhamdulillah saya juga sehat ya Bu. Nah, Bu Dewi, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu ya. Baik, begini Bu. Pada praktek coaching hari ini, coach dan coachee akan saya nilai berdasarkan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Nah, bagaimana Ibu mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut menanggapi pertanyaan dari coachnya ya Bu. Nah, jangan lupa juga praktek coachingnya harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu ada kemitraannya, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, untuk pertanyaan pertama ya Bu, pertanyaan pertama akan saya ajukan adalah kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Baik Bu, untuk coaching kali ini kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Baik Bu. Nah, kemudian kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik gitu ya, yang ingin diobservasi oleh saya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi lebih spesifiknya lagi adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Mungkin seperti itu ya. Terima kasih Bu Dewi. Nah, untuk yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu dari proses coaching kali ini? Saya ingin coaching itu bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya dan menemukan juga langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahannya. Baik Bu, demikian kegiatan pra-coaching kali ini.
Sekarang silahkan Ibu melaksanakan praktek coachingnya dengan coachingnya ya Bu. Iya. Ya Bu, terima kasih. Sama-sama Bu Dewi. Iya. Assalamualaikum Bu Dewi, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu Neni. Bagaimana dengan Bu Neni sendiri? Alhamdulillah saya juga sehat Ibu. Maaf nih Ibu mengganggu waktunya sebentar. Tidak apa-apa kok Bu Deni. Kebetulan saya sedang istirahat. Saya ingin curhat sedikit sama Ibu, bisa Bu? Ya, bisa sekali dong. Bagaimana Bu? Memangnya ada masalah apa dengan siswa Ibu? Begini, di kelas saya ada beberapa orang siswa, khususnya itu siswa laki-laki Bu. Selama pembelajaran itu mereka tidak fokus Bu mengikuti pembelajaran saya. Kadang menjahili temannya atau pokoknya tidak memperhatikan pelajaran saat saya sedang menerangkan di depan itu Bu. Bisa Ibu ceritakan bagaimana cara Ibu mengajar saat itu sehingga anak tersebut menjadi tidak fokus dan malah menjahili temannya? Iya, pada saat itu saya sedang memberikan pelajaran bahasa Indonesia ya Bu. Ketika saya sedang menerangkan di depan kelas, anak tersebut tidak fokus malah menjahili temannya Bu. Nah, saya mencoba mendekati anak tersebut dan bertanya tentang materi yang saya terangkan. Anak tersebut tidak bisa menjawabnya Bu. Saya sedikit kesal sekali waktu itu Bu. Oh, begitu ya Bu. Terus apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini Bu? Iya, saya ingin membuat siswa tersebut kembali fokus untuk belajar dan tidak menjahili temannya lagi Bu. Oke, nah apa rencana Ibu nih untuk membuat siswa tersebut agar fokus untuk belajar? Mungkin ada rencana Ibu gitu? Iya, rencananya untuk memotivasi siswa tersebut agar bisa fokus kembali lagi belajar, diantaranya saya akan menggunakan metode dan media pembelajaran yang lebih menarik lagi Bu. Mungkin pada saat itu saya hanya menggunakan metode ceramah ya, jadi siswa itu mungkin merasa bosan Bu. Oh, baiklah. Rencana Ibu sangat baik sekali, Bu. Memang untuk membuat siswa fokus belajar di kelas diperlukan sekali strategi yang menarik dalam mengemas pembelajaran, ya Bu ya. Siapa saja orang yang dapat membantu Ibu dalam melaksanakan rencana Ibu tersebut kira-kira? Saya rencananya akan meminta bantuan rekan saya di sekolah yang mahir sekali di bidang IT Bu. Kebetulan ada teman saya ya. Rencananya saya akan membuat media berupa Canva atau ulangan dengan menggunakan puisi supaya anak tersebut lebih tertarik dan fokus lagi untuk bisa belajar bersama saya Bu. Oke, bagus sekali Bu. Memang berkolaborasi dengan teman sejawat itu akan mempermudah kita menyelesaikan masalah pembelajaran di kelas ya Bu ya. Nah, selain itu mungkin ada alternatif lain yang Ibu lakukan untuk merealisasikan rencana Ibu itu? Selain berkolaborasi dengan teman sejawat, saya juga akan berkomunikasi dengan orang tua siswa tersebut melalui WA group mungkin Bu, untuk meminta bimbingan belajar di rumah atau pengawasan selama di rumah agar siswa tersebut kembali fokus dan minat belajar siswa tersebut menjadi meningkat Bu. Oke, rencana Ibu sangat baik sekali ya. Selain berkolaborasi dengan rekan sejawat, kita perlu juga berkomunikasi dengan orang tua terkait pembelajaran anak-anaknya. Nah, seperti itu. Jadi orang tua tahu sejauh mana perkembangan anaknya selama ini ya Bu ya. Nah, sekarang jadi kapan nih Ibu akan merealisasikan rencana Ibu itu? Saya akan merealisasikan rencana tersebut secepatnya Bu, mungkin Senin depan. Karena saya terlebih dahulu kan sebelum melaksanakannya itu harus menyiapkan modul ajar atau media pembelajaran. Saya akan memaksimalkan semaksimal mungkin ya Bu, supaya perangkat pembelajarannya itu semenarik mungkin, supaya nanti pada pelaksanaan pembelajarannya juga dapat maksimal. Rencana Ibu sangat bagus sekali Bu. Saya yakin Ibu dapat merealisasikannya dengan baik dan semua siswa dapat belajar dengan fokus. Itu kan harapan kita semua ya Bu ya. Terima kasih ya Bu karena sudah mendengarkan curhatan saya tentang anak saya tadi.
Oke, sama-sama ya Bu Neni. Jadi apa nih yang dapat Ibu simpulkan dari percakapan kita ini? Kesimpulannya dari percakapan kita kali ini bahwa untuk mengembalikan fokus siswa dalam belajar itu guru harus mengemas pembelajaran itu semenarik mungkin ya, dari mulai menyiapkan RPP, media pembelajaran atau strategi pembelajaran yang tidak monoton dan bervariasi sehingga anak bisa lebih fokus dalam belajar dan motivasi anak dalam belajar juga dapat meningkat. Nah, baik sekali Bu ya. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah mengobrol dengan saya? Alhamdulillah Ibu, saya sangat lega sekali karena bisa menemukan solusi dari permasalahan saya selama ini. Kemarin kan saya merasa sangat mumet gitu, gimana caranya supaya meningkatkan fokus belajar anak tersebut, dan alhamdulillah setelah mengobrol curhat dengan Ibu saya bisa menemukan solusinya. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama Bu Neni. Dan atas waktunya juga ya Bu Neni. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ibu sudah melakukan coaching ya dengan Bu Neni. Iya Bu. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Pada pelaksanaan coaching ini saya sudah menerapkan alur tirta ya Bu ya, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana, aksi, dan juga tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat menggali potensi coaching untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusinya juga Bu. Oke Bu Dewi. Nah, kira-kira menurut saya menurut saya ya Bu, sebagai observer, Bu ya Dewi jangan terus. Oke Bu Dewi, menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi itu sudah berjalan dengan baik, alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta ya Bu. Nah, dan juga Bu, Ibu juga sudah berusaha menggali potensi terhadap coach Ibu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya kepada Bu Neni tadi. Nah, sehingga Bu Neni pun bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching tadi pun sudah sesuai dengan prinsip coaching ya Bu. Nah, sebagai pertanyaan terakhir ini Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan coaching tadi Bu? Saya ingin mengembangkan dengan cara lebih memahami tahapan alur tirta sehingga dapat melakukan coaching lebih baik lagi Bu. Iya, baik Bu Dewi. Nah, semoga kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu ke depannya. Demikian proses observasi kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita ya Bu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, terima kasih juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah praktek coaching dari kelompok kami. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.